Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Halo besti-besti aku, yuk sosial. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami Ngobrol Sosial. Di episode kali ini kita akan membahas tentang topik hal-hal yang bisa mempengaruhi hubungan sosial. Manusia itu makhluk sosial, kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Tapi pernah nggak sih kalian mikir kenapa hubungan sosial bisa terbentuk dengan baik? Nah, ternyata ada 6 faktor utama yang mempengaruhi hubungan sosial, yaitu imitasi, sugesti, simpati, empati, motivasi, dan identifikasi. Bareng aku ada 3 teman yang bakal ngobrol santai tapi penuh makna. Yuk kenalan dulu. Halo, aku Kanza. Dan aku Brika. Dan aku Safa. Oke, langsung saja kita mulai dari faktor pertama. Faktor pertama yaitu faktor imitasi. Faktor imitasi berarti artinya meniru perilaku, sifat, sikap, atau tindakan orang lain. Contohnya, anak kecil yang meniru cara berbicara orang tuanya, dan murid yang meniru cara semangat belajar gurunya. Imitasi juga bisa bernilai positif kalau yang ditiru adalah hal yang baik, seperti rajin belajar, sopan, dan disiplin. Tapi bisa juga negatif kalau kita meniru hal yang buruk. Misalnya suka membolos dan berbicara kasar. Jadi kita perlu meniru hal-hal positif biar bisa membangun hubungan sosial yang baik. Benar banget, Zak. Kadang tanpa sadar kita suka meniru gaya teman karena ingin diterima dalam kelompok. Ya, itulah kenapa imitasi jadi salah satu cara paling awal manusia belajar bersosialisasi. Kedua, faktor sugesti. Faktor sugesti terjadi ketika seseorang menerima pengaruh dari orang lain, seperti ketika teman bilang, ayo ikut expo ini, seru banget tahu, dan kita langsung ikut tanpa tahu secara detailnya. Kalau sugestinya positif, bisa bikin kita semangat dan menambah pengalaman baru. Tapi kalau sugestinya negatif, bisa bikin kita salah langkah. Jadi intinya penting buat punya pendirian dan berpikir kritis ya. Betul banget, jangan gampang terpengaruh, apalagi oleh hal yang belum kita jelas kebenarannya. Sekarang lanjut ke faktor ketiga, identifikasi. Ayo Pak, coba jelaskan. Identifikasi itu mirip imitasi, tapi lebih dalam. Kita bukan cuma meniru, tapi juga ingin menjadi seperti orang yang kita kagumi. Misalnya, seorang siswa ingin seperti gurunya yang bijaksana, atau remaja ingin seperti idola yang sukses. Identifikasi membantu kita membentuk kepribadian positif karena kita meniru teladan yang baik. Tapi kalau idolanya salah pilih, bisa berpengaruh buruk juga ya. Benar, makanya penting banget memilih sosok panutan yang memberi pengaruh positif. Yang kelima adalah simpati. Faktor keempat adalah simpati. Simpati muncul saat kita merasa peduli dan tertarik pada orang lain. Contohnya, saat teman kita gagal lomba, kita ikut sedih dan memberi semangat. Simpati bikin hubungan jadi lebih hangat karena kita bisa memahami perasaan orang lain. Simpati itu kayak dasar
tanpa simpati susah banget buat membangun kedekatan emosional. Sekarang kita masuk ke faktor kelima, empati. Nah, Pik, ini sering banget dibahas nih. Ya, empati ini kemampuan kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau simpati cuma sebatas itu merasa. Empati itu lebih dalam karena kita benar-benar mengalami keadaan orang itu. Misalnya, waktu teman kita sedih karena masalah keluarga, kita nggak cuma bilang sabar ya, tetapi juga mendengarkan dan berusaha menenangkannya. Empati bikin hubungan sosial jadi lebih kuat dan penuh kepedulian. Wah, jadi empati itu bukan cuma kasihan, tapi benar-benar peduli ya. Tepat sekali. Dan faktor terakhir adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri atau dari orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya, teman memberi semangat, kita berani tampil di lomba atau ujian. Motivasi bisa memperkuat hubungan sosial karena kita saling mendukung dan menularkan semangat positif. Betul sekali, energi positif itu menular. Wah, seru banget ya pembahasan hari ini. Kita udah bahas 6 faktor yang mempengaruhi hubungan sosial, yaitu imitasi, sugesti, simpati, empati, motivasi, dan identifikasi. Karena faktor ini sering berkaitan dengan bisa bikin hubungan antara manusia jadi lebih baik kalau diterapkan secara positif. Intinya, kita harus bijaksana dalam meniru berpikir kritis dan peduli dengan orang lain. Oke, terima kasih udah dengerin podcast ngobrol sosial. Jangan lupa bagikan episode ini ke teman-teman kalian ya. Jangan sampai di episode berikutnya. Dadah, tetap Jadi pribadi sosial yang positif ya. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.